Oke. Halo, selamat siang teman Santara semuanya. Selamat datang di live Instagram. Kembali lagi bersama saya Nadine Agis nih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini live siang ini spesial banget. Biasanya kalau saya live tuh kalau nggak sore ya malam ya. Tapi kali ini spesial banget karena bakal ada question and answer tentang pasar sekunder Santara. Akhirnya teman-teman semuanya yang ditunggu-tunggu datang juga gitu kan. Setelah sekian lama kita nungguin kapan nih pasar sekunder dibuka. Kapan. Akhirnya sebentar lagi, selangkah lagi sebelum pasar sekunder benar-benar resmi melantai di Santara, kita melakukan open beta testing terlebih dahulu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu juga ya, dan mungkin beberapa dari teman-teman udah banyak juga yang ikutan open beta testing. Sebelumnya ya, sebelum saya lanjut lagi, boleh dong teman-teman tulis di kolom komen, kasih kesannya dan pesannya gitu ya. Buat yang udah ikutan open beta testing, silakan. Aku tunggu nih. Terus mungkin buat yang belum tahu tentang open beta testing ya, jadi open beta testing ini adalah sebuah langkah terakhir ya sebelum pasar sekunder benar-benar launching di Santara gitu. Jadi open beta testing ini adalah langkah yang dilakukan untuk memitigasi, meminimalisasi risiko dan juga melakukan evaluasi ya. Jadi kayak semakin banyak kita mendapatkan saran, kritik, dan feedback dari teman-teman semuanya ya, itulah kenapa kita mengajak teman-teman Santara semuanya buat berpartisipasi bersama Santara Engineering Team buat ikut melakukan OBT, adalah biar kita mendapatkan lebih banyak feedback lagi supaya nantinya pasar sekunder akan bisa benar-benar sempurna launching di Santara seperti itu. Nah, OBT pasar sekunder ini sudah dilakukan dari tanggal 18 kemarin, kemudian dari hari ini tanggal 19 dan juga besok tanggal 20 Januari 2021. Semuanya dilakukan dari jam 9 pagi ya, mulai dibuka pasar sekunder simulasinya dari jam 9 pagi dan ditutup jam 5 sore gitu. Kemarin udah banyak banget yang ikutan dan kita udah mendapatkan banyak juga feedbacknya ya, dan banyak yang udah jual saham segala macam. Pokoknya itu seru banget sih. Jadi kayak kita simulasi jual beli saham tapi mainan gitu, terus kita dapat saldo virtual. Itu seru banget. Kalau misalnya kita saldonya habis, kita bisa minta lagi yang kayak gitu. Seru banget teman-teman semuanya. Yang udah ikutan mungkin boleh tulis di kolom komen ya buat kasih kesan nih ke teman-teman Santara lainnya yang belum ikutan OBT, biar ikutan gitu, biar tahu rasanya gitu. Nah, buat informasi juga, segala informasi tentang open beta testing itu kita florkan di media sosialnya Santara. Dan juga buat teman-teman yang saat ini belum tahu dan pengen ikutan open beta testing, boleh langsung aja join di grup diskusi Telegramnya. Di situ nanti kita akan bantu gimana caranya, step by stepnya, langkah-langkahnya buat teman-teman ikutan open beta testing Santara. Karena itu aplikasinya ada dua ya, jadi aplikasinya terpisah ya, bukan dari aplikasi Santara, tapi itu dari aplikasinya sendiri kayak gitu. Nanti akan ada step by stepnya dan akan dituntun langsung seperti itu. Dan yang menarik lagi di open beta testing kali ini akan ada yang namanya Santara Trading Challenge teman-teman. Nah, Santara Trading Challenge ini adalah kayak sebuah game ya, sebuah challenge, dan Santara akan memberikan hadiah khusus buat 3 orang investor yang berhasil mendapatkan return tertinggi saat melakukan trading di OBT pasar sekunder. Ini menarik banget. Semoga kali ini kayaknya udah ada klasemen sementaranya ya, dan kita tunggu aja nanti yang menang siapa kayak gitu. Caranya gimana? Bisa langsung dilihat juga di media sosialnya Santara. Dan kali ini juga akhirnya kita bakal ngobrol-ngobrol langsung, mengulik langsung, diskusi langsung tentang pasar sekunder bersama orang yang ada di balik alur dan pembuatan pasar sekundernya. Mungkin teman-teman penasaran, ini kenapa sih kok pasar sekundernya lama banget, bikinnya seberapa susah sih? Nah, kita bakal tanya langsung sama orangnya nanti habis ini. Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama orangnya, kita saksikan dulu video yang satu ini. Oke, tepuk tangan teman-teman.
Ini live-nya tuh ada di sela-sela teman-teman Santara bekerja ya. Kita ada di tengah-tengah ruang kantor gitu. Oke, sebelah saya nih, di samping saya sekarang sudah ada orang di balik pembuatan pasar sekunder, yaitu Mbak Anggi dari perwakilan Santara Engineering Team. Halo Mbak Anggi, gimana kabarnya? Halo Mbak Dina. Hai teman-teman. Bisa dulu, teman-teman Santara. Semua teman-teman Santara, teman-teman investor. Hai. Hai. Kabarnya gimana Mbak Anggi? Baik Mbak. Baik banget. Baik banget. Happy, ya, lagi happy nih. Soalnya happy. akhirnya OBT-nya launching ya Mbak Iya, Anggi? bener banget Mbak Dina. Oke, ini namanya Mbak Anggi ya, teman-teman Mbak Anggi ini tuh kayak superwoman gitu di Santara Engineering Team. Mbak Anggi adalah salah satu-satunya perempuan ya di tim SET. Ya, sekarang ada 2. Sekarang ada 2. Iya. Ya, tadinya Mbak Anggi adalah satu-satunya orang di antara puluhan tim Santara Engineering. Gila, keren banget. Gila. Iya. Nah, Mbak Anggi mungkin bisa diceritakan nih sebelum kita lanjut buat ngebahas tentang diskusi dan tanya pertanyaannya teman-teman semua tentang open beta testing pasar sekunder di Santara. Kita pengen tahu dulu nih perjalanan nih, ya kan? Wow. Setelah akhirnya lama, udah tahu karena aku juga tahu Mbak Anggi kalau misalnya datang ke kantor tuh suka pusing yang kayak gitu kan, kayak oh ini ngerjain pasar sekunder nih, kayaknya ribet banget, kayaknya susah banget dan segala macam gitu. Nah, mungkin sekarang kita mau dengerin storytelling dari Mbak Anggi ya. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak Anggi. Sebenarnya alurnya nih gimana sih buat akhirnya bisa sampai bikin pasar sekunder? Mungkin bisa diceritakan dari nol, dari plannya gitu kan. Bisa diceritakan prosesnya seperti apa, segimana susahnya dan cerita-cerita lain yang menarik di sana. Silakan Mbak Anggi. Oke, jadi awalnya sebenarnya pas awal banget ini pasar sekunder muncul itu di Santara. Kita dengar aspirasi nih dari teman-teman investor, teman-teman Santara, banyak yang nanyain gimana nih Mbak kalau kita mau jual saham yang udah kita beli. Mereka nyari mekanisme exit dari pasarnya kita. Kemudian di POJK juga udah ada dituliskan bahwa penyelenggara bisa untuk menyediakan tempat untuk perdagangan, tempat jual saham untuk investor yang berinvestasi di Santara kayak gitu. Jadi berarti dari emang situ harus nyocokin dengan regulasi ya. iya benar, dari situ kita oh ya udah berarti kita butuh nih buat ngerancang pasar sekunder. Tapi pasar sekunder gimana sih yang bisa cocok buat bisnis modelnya kita, khususnya buat Santara kan ya. Buat ECF ya. Benar, buat ECF ya. Di sini kita emang benchmarknya ke IDX Mbak. Jadi awalnya itu kita riset. Background kita udah iya ada lagi IDX ya. Bursa saham ya. Benar. Nah awalnya tuh kita riset, kita ngelihat dari IDX dan beberapa perusahaan sekuritas juga, kita cek-cek kira-kira yang bisa kita adaptasi di Santara tuh yang kayak gimana. Nah akhirnya di sekitar pertengahan tahun lalu, akhirnya kita mulai ngerancang, oh kita bakalan buat pasar sekunder yang kayak gini nih, kayak gitu. Berarti itu mulainya dari tahun lalu. Benar, sebenarnya berarti lalu. Lama ya, tidak sebentar teman-teman pasar sekunder itu prosesnya ya. Betul sekali. Terus di sini kita ada sekitar 8 orang Mbak yang ngerjain pasar sekunder. Siapa aja nih Mbak? Ngapain mereka? Coba diceritakan. Mau tak panggil satu-satu nggak? Iya, boleh ya. Oke, di sini kita project manajernya sendiri ada Mas Yoga. Hai Mas Yoga. Halo, Mas Yoga. Ya, hai Mas Yoga. Terus ada di mobile devnya ada Mas Rian. Kemudian di web devnya ada Mas Denny. Kemudian di QA ada 3 orang Mbak. QA-nya ada 3 nih. Jadi kita ada Mas Mario, Mas Austa sama Mas Amir. Nah, kemudian ya 8 orang ya berarti ya. Tapi selain itu juga kita di back-endnya dulu. Back-endnya ada Mas Al, Mas Ando. Hai. Halo Mas Ando. Kayak gitu. Terus sebenarnya semua Santara Engineering semuanya ikut andil Mbak dalam proses ini. Cuman mungkin yang fokus di pasar sekunder tuh kita. Tapi semua teman-teman SET tetap bantuin kita juga kayak gitu. Nah, akhirnya setelah kita udah berhasil ngerancang, terus kita udah ngajuin ke manajemen juga udah di-approve, akhirnya kita mulai jalan buat ngembangin sistemnya ini. Nah, kemudian sekitar di bulan November kemarin kita juga sempat ngobrol dengan beberapa investor terkait sistem yang udah kita kembangin ini, dan kita nerima beberapa feedback juga. Terus akhirnya kita coba mungkin ada istilahnya kayak membenahi sedikit dari sistem yang udah kita buat, mengikuti feedback yang kita dapat dari teman-teman investor kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita pikir kayaknya kalau kita udah mau launching mungkin lebih bagus kalau kita ngajak seluruh teman-teman investor untuk ikut
ngetes sistemnya kita. Makanya di sini kita buat yang namanya OBT. Kayak gitu, Mbak Dina. Jadi emang tujuannya emang karena feedbacknya dari teman-teman Santara itu penting banget ya. Iya, sangat penting banget. Dan juga kita kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang teman-teman investor lihat kayak gitu kan, karena kita kadang fokus ke satu kayak oh kita tidak bisa, makanya itu akhirnya kita membuka open participant yang kayak gitu ya buat OBT seperti itu. Nah mungkin tapi bisa dijelaskan nih Mbak, sebenarnya open beta testing ini tuh apa sih, dan setelah OBT nih apa ada langkah-langkah lagi yang dilakukan sebelum akhirnya pasar sekunder benar-benar launching gitu? Jadi OBT sendiri mungkin di beberapa konten yang udah di-share teman-teman di Gmark kemarin udah ngasih tahu tentang OBT. Tapi kalau aku jelasin secara singkat, OBT itu kayak kita ngebolehin nih orang dari luar buat ngecek sistem yang udah kita kembangin. Jadi mereka boleh ngetes dengan keadaan yang kita buat semirip mungkin sama keadaan di productionnya kita, kayak gitu. Berarti simulasinya udah benar-benar mirip dengan banget sama keadaan real. Dengan aplikasi realnya nanti ya, Mbak Anggi ya. Betul. Nah, tadi kan kemarin nih udah dimulai nih OBT. Boleh nggak sih Mbak dikasih tahu tuh pengalaman apa aja yang didapatkan setelah OBT-nya dimulai gitu? Misalnya mungkin ada orang yang gimana, ada teman-teman investor yang gimana, seperti itu kan? Atau mungkin ada tiba-tiba masalah yang tidak diduga atau gimana? Itu kan jadi cerita-cerita menarik tersendiri tuh Mbak Anggi. Mungkin boleh diceritakan selama ya 1,5 hari inilah ya. Jadi kemarin kita pembukaan OBT tuh sekitar jam 9 pagi. Itu teman-teman SET udah rame banget. Kita udah join di grup Telegram juga. Jadi buat teman-teman yang belum join, ayo join juga. Di situ kita ngebaca beberapa feedback yang menemukan beberapa bugs. Dan di situ kita happy banget Mbak. Sini kita nemu bugs tapi kita happy. Soalnya kenapa? Berarti kita tahu kalau teman-teman Santara ternyata benar-benar ikut berpartisipasi, benar-benar nyobain sistemnya kita. Dan di situ mereka ngasih feedbacknya benar-benar banyak banget yang ngasih feedback, dan itu bikin kita happy karena ini nih ternyata sistemnya kita emang masih kurang di bagian sini, masih ada bugs bagian sini, dan kita bisa fixing bugnya itu buat di-share lagi ke teman-teman investor Santara. Jadi diomongin aja ya, kayak teman-teman kalau bisa nemu apapun sekecil apapun langsung di-share di OBT, atau bisa juga ini Mbak di form feedback yang udah kita share juga kemarin. Jadi pokoknya sekecil apapun juga ya Mbak Anggi ya, karena itu matters banget ya buat keberlangsungan aplikasi pasar sekunder ke depannya. Nanti kayaknya seru kalau misalnya kita coba-coba testing simulasi di sini kali ya Mbak. Boleh Mbak, boleh banget. Langsung sama orang di balik pasar sekundernya seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih Mbak tentang kenapa sih aplikasi Santaranya sama platform OBT-nya tuh dipisah gitu? Karena banyak yang ngeluh nih iOS nggak bisa gitu kan. Saya kan pengguna iOS, saya juga pengen tapi nggak bisa kayak gitu kan. Jadi setahu saya bisanya cuma lewat website. Tapi kenapa dipisah sih Mbak? Dan kan downloadnya harus pakai APK ya gitu. Nah, itu gimana Mbak? Untuk di OBT sendiri sama di productionnya kita emang kita pisah karena yang pertama nih Mbak. Pertama kita tuh pengen mastiin kalau data di productionnya kita tuh aman. Jadi nggak bakalan kesenggol sama sekali sama transaksi yang terjadi di betanya kita. Jadi emang dibutuhkan dua lingkungan atau environment yang berbeda kayak gitu. Nah kemudian yang kedua, untuk fitur yang kita kembangkan ini lumayan besar banget untuk pasar sekunder, dan itu masih dalam proses pengembangan. Jadi kita pengen mastiin dulu benar-benar sistemnya udah siap belum untuk kita gabung di productionnya kita di Santara kayak gitu. Itulah makanya kenapa dipisah ya Mbak ya. Nah terus nih pertanyaan yang paling banyak ya pastilah di semua orang juga pengen tahu kan. Ini udah OBT nih segala macam gitu. Tapi sebenarnya pasar sekunder tuh dibukanya kapan sih Mbak Anggi? Mungkin bisa kasih kita hint sedikit lah ya. Hintnya bentar lagi. Kita berdoa bareng aja. Semoga untuk pasar sekundernya kita segera dibuka. Tapi dari kita mau kasih tahu kalau bentar lagi, pokoknya bentar lagi kita bakalan launching pasar sekundernya kita. Makanya kita butuhkan kontribusi teman-teman untuk aktif di OBT biar sistemnya kita cepat bagus, biar sistemnya kita
cepat mateng buat naik di platform Santaranya kita. Betul banget itu teman-teman. Jadi sebentar lagi banget ya Sebentar Mbak lagi. Gi. Jadi biar makin cepat nih ya, biar makin cepat pasar sekunder yang dibuka, boleh banget teman-teman ikutan berpartisipasi buat open beta testing, biar teman-teman juga bisa kasih feedback sebanyak-banyaknya buat tim Santara Engineering ya, biar bisa semuanya dimitigasi dengan cepat dan akhirnya bisa cepet-cepet beneran akhirnya resmi keluar pasar sekunder gitu. Yeay. Nah sekarang kita bakal masuk nih ke pertanyaan teman-teman Santara yang udah kita kumpulkan. Jadi kemarin saya mengumpulkan banyak pertanyaan dari teman-teman. Aku bikin Q&A di Instagram Story dan itu sudah banyak. Mungkin kita bisa langsung kita bacakan ya pertanyaannya. Oke. Langsung ya, mungkin aku akan bacakan username-nya juga ya dari yang pertama ada dari @abye_muna. Banggi, apakah harus sudah punya akun Santara buat bisa ikut OBT? Iya, harus dong, harus banget. Jadi untuk OBT, yang pertama teman-teman harus punya akun Santara yang udah KYC, jadi udah di-verif. Dan verifnya itu kemarin terakhir kita di tanggal 17 jam 11.59. Jadi kalau ada teman-teman Santara yang baru nih ternyata belum KYC terus baru mau proses verif, mungkin belum bisa untuk ikut di OBT. Nah, di sini kita udah nyediain beberapa akun yang bisa teman-teman pakai untuk nyobain OBT. Mungkin bisa menghubungi CS-nya kita. Kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa akun-akun dummy gitu ya, Mbak ya? Buat nyobain. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang misalnya baru gabung di Santara dan belum melakukan KYC, mungkin bisa segera melakukan KYC kali ya. Biar ini masih ada 1,5 hari lagi ya buat kalau siapa tahu langsung di KYC gitu kan, walaupun maksimal 1 kali 24 jam, tapi siapa tahu teman-teman bisa langsung di KYC dan bisa akhirnya ikutan OBT ya. Tapi kalau misalnya emang teman-teman pengen banget ikutan OBT dan belum ter-KYC akunnya, teman-teman bisa langsung hubungi customer support Santara biar dikasih akun dummy. Oke, kayak gitu. Dan ada pertanyaan yang kedua dari @rifade_. Kalau membeli sahamnya belum masuk ke portofolio ya? Oke. Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya beli saham di OBT itu masuk gak sih ke portofolio profil Santara? Gitu? Nah di sini untuk segala transaksi yang terjadi di OBT itu sifatnya simulasi, semuanya virtual. Jadi untuk transaksi yang udah match di OBT-nya kita bakalan masuk di portofolio di OBT, jadi nggak masuk ke productionnya kita. Jadi kalau teman-teman nge-share di production itu sahamnya nggak bakalan nambah. Tapi kalau di OBT di bagian portofolio, ketika sahamnya udah match nih Mbak, udah ketemu, udah berhasil diproses itu bakalan nambah. Tapi kalau ada kejadian di mana teman-teman udah match terus ngecek di porto OBT-nya ternyata belum masuk, mungkin bisa dibantu nge-screenshot terus dikirim ke Telegramnya kita. Karena itu feedback gitu. ya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman itu semuanya bersifat simulasi ya. Jadi emang itulah kenapa makanya aplikasi Santara sama platform buat OBT itu dibedakan. Karena tidak masuk ke porto ya, karena itu emang berbeda. Itu simulasi teman-teman. Saldonya pun juga simulasi ya. Banggi ya. Kedua kesenangan dapat saldo. Wah, dapat 50 juta. Saldonya ternyata virtual gitu. Oke, nah tapi seru sih itu pengalamannya gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup spesifik dari @adi.nugroho. Batas ARA dan ARB-nya berapa persen? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Anggi, ARA dan ARB ini apa sih Mbak? Mungkin yang belum familiar sama ARA sama ARB, ini mungkin udah lumayan familiar sih di yang mainan saham. Tapi kalau ada orang baru yang belum mainan saham, mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk ARA sama ARB. Jadi apa sih ARA sama ARB itu? ARA sama ARB itu semacam batasan Mbak. Jadi batasan yang bakal jagain sahamnya kita biar tetap berada di posisi yang bisa dibilang aman ya posisinya aman. Jadi kita netapkan batasan atas sama batasan bawah. Jadi di sini ARA itu adalah auto rejection atas atau batasan atas, kemudian ARB itu auto rejection bawah atau batasan bawah. Jadi harga saham yang teman-teman inputkan di order book nanti itu tuh nggak bakalan bisa melebihin ARA sama ARB yang udah kita tetapkan. Nah di sini kenapa sih kita buat ada yang namanya ARA sama ARB? Di sini kita mau mastiin sahamnya kita tuh pergerakannya tuh nggak terlalu kencang gitu loh. Jadi tiba-tiba ngelonjak tinggi banget atau turun jauh banget kayak biar gitu. masih under control ya. Benar banget. Iya. Dan di sini untuk di Santara
untuk ARA sama ARB-nya kita di angka 10%, Mbak. Kayak gitu. I see. Oke, semuanya berarti dua-duanya 10% ya Bang ya? 10%. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut ya, misalnya masih bingung ARA dan ARB apa, bisa langsung tanya di Telegram. Telegram, betul banget. Kemudian ada pertanyaan lagi dari @salaludin. Kenapa sih harus ada antrian buat beli sahamnya? Oke. Ya, jadi di pasar sekunder itu transaksi yang terjadi itu murni antara para investor yang udah terdaftar di Santara. Oke. Jadi di sini ada orang yang mau jual, terus ada orang yang mau beli. Ketika teman-teman mau beli nih di harga tertentu, tapi ternyata nggak ada orang jual nih di harga yang kita inputkan itu, berarti kan kita harus nungguin dulu, Mbak. Kita harus nungguin sampai ada orang yang masang di harga itu. Nah, ketika udah ketemu nih ada yang masang contohnya ada masang 1.000, terus ada mau beli 1.000, akhirnya dia match. Nah, itu nanti langsung kita proses. Nah, untuk antriannya sendiri kita sama di pasar modal, pasar saham kita mengikuti prioritas dari harga sama waktu. Jadi untuk pertama kita ngelihat harganya dulu. Jadi kalau untuk kita mau beli saham, nanti yang jadi prioritas adalah harga yang tertinggi atau terbesar. Kemudian ketika kita mau menjual sahamnya kita, itu bakalan kita prioritaskan yang harga sahamnya lebih rendah atau lebih kecil kayak gitu. Jadi sebenarnya simulasi juga hampir sama seperti bursa saham yang pada umumnya ya Mbak ya. Seperti sebenarnya hampir sama aja gitu. Iya. Bahkan sebenarnya menurut saya ini lebih mudah ya di pasar sekunder ya. Lebih easy gitu, kayak lebih ya sahamnya kan sedikit ya. Saya nggak terlalu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari @mas_faiz. Halo Mas Faiz. Gimana sih Mbak cara menambahkan dana buat akun beta? Cara nambahin dana tinggal klik. Jadi kalau untuk nambahin dana kita udah share juga di IG-nya, kita juga udah ada, kemudian di Telegram juga udah ada. Itu nanti tinggal ngisi form, Mas. Jadi nanti nanti kita tinggal ngisi form. Di situ teman-teman tinggal masukin email, kemudian masukin nominal penambahan saldo yang teman-teman pengenin kayak gitu. Jadi segampang itu ya teman-teman. Itu karena itu saldonya simulasi. Iya, simulasi. Emang gampang, enak. Mbak mau tambah 10 juta gitu. Mbak mau tambah 20 juta. Gimana tuh, Mbak? Alamatnya mungkin langsung tak kasih aja di santara.co.id/tambah saldo. Oke. Jadi santara.co.id/tambah saldo. Nggak ada spasi, nggak ada strip ya. Oke, benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget ya dari @mardani89. Ini sahamnya cuma segitu aja tuh yang diperdagangkan. Oke. Dikit banget ya, mereka pengen langsung bagi semuanya. Jadi untuk saham yang bakalan naik di pasar sekunder yang real itu kita bakalan ngikutin ketentuan dari POJK nomor 57 tahun 2020. Jadi di situ di pasal 43 ayat 2 udah dijelaskan kalau saham yang boleh kita perdagangkan itu adalah yang udah didistribusikan lebih dari 1 tahun di platformnya kita kayak gitu. Jadi untuk sekarang karena kemarin kita OBT-nya di bulan 1, jadi saham-saham yang masuk di OBT adalah yang udah 1 tahun kayak gitu, Mbak. Dan yang sudah, kalau yang saya baca juga adalah yang ketika listing itu kita sudah mendapatkan izin OJK, benar banget. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, menurut POJK nomor berapa tadi? 57 tahun 2020 gitu. Jadi emang saham yang sudah selama 1 tahun ada di Santara ya, terhitung selama 1 tahun, dan juga saham yang selama 1 tahun tersebut dihitung sudah ketika Santara sudah mendapatkan izin OJK gitu. Itu kita sudah menurut oleh regulasi ya, itu regulasinya seperti itu teman-teman Santara. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari @fasya_algifari50. Min mau tanya, saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder beta apakah sama dengan kondisi realnya? Oke, jadi untuk saham yang masuk di OBT-nya kita, mulai dari detail penerbit, kemudian dari finansial dan lain-lain itu kurang lebih udah 90%, Mbak, sama-sama data real. Kayak gitu. Jadi emang kita di OBT ini berusaha buat nyediain data yang benar-benar kurang lebih bakalan sama keadaan nyata nanti ketika pasar sekundernya kita udah rilis.
launching kayak gitu. Oke, simulasi ya benar-benar persis banget lah ya pokoknya. Apa yang teman-teman lihat sekarang, apa yang teman-teman rasakan sekarang adalah apa yang akan teman-teman rasakan nanti ketika pasar sekunder dibuka dengan perbaikan yang lebih baik. Benar. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini pertanyaan yang dari yang kemarin sudah selesai. Jadi sekarang aku mau ngebuka pertanyaan buat teman-teman yang sekarang lagi join live di Santara kali ini, join live nonton kita sekarang. Boleh banget tanya ya, tulis di kolom komen. Nanti biar kita pilih, bagi akan memilih pertanyaannya ya nanti ya gitu. Kemudian, oke, siap. Ini ada pertanyaan dulu satu ya dari. Ini kenapa sih Mbak kok tidak bisa login kalau misalnya email passwordnya salah? Oke, nah di sini perlu dipastiin lagi email sama yang password dimasukkan, email sama password yang dimasukin itu udah KYC apa belum? KYC per tanggal 17 kemarin di jam 11.59. Jadi ketika teman-teman nginputin email sama password akun Santara yang belum KYC itu tetap bakalan ditolak sama sistem di OBT-nya kita. Kayak gitu. Berarti udah otomatis ya ketolak ya. Jadi itulah gitu kenapa teman-teman perlu banget KYC ya. Karena emang karena dengan KYC teman-teman akhirnya bisa melakukan semua transaksi di Santara. Salah satunya adalah ikut OBT tersebut. Iya, betul. Gitu. Oke, sekarang karena pertanyaannya sudah selesai nih Mbak Anggi. Ini kayaknya asik kalau misalnya kita langsung aja tes open beta testing live nih di sekarang nih ya. Iya. Ini kayaknya seru nih kalau misalnya kita. Jadi teman-teman semuanya yang lagi nonton dan pengen ikutan open beta testing mungkin bisa dilihat, dicek sekarang, diperhatikan baik-baik ya detail-detailnya gimana sih caranya ikutan join open beta testing, gimana caranya transaksi di OBT Pasar Sekunder Santara. Bang Anggi akan menjelaskannya satu persatu ya. Oke. Ini nanti saya akan ketutup. Saya sudah berubah menjadi handphone. Oke, jadi di sini untuk proses beli sama jual saham mungkin bakalan saya coba dulu. Nanti teman-teman ketika udah login, ini dicontohkannya dari apps-nya ya. Kalau teman-teman ada yang pakai di webnya, kurang lebih alurnya mirip kayak gini. Jadi ketika mau beli saham, nanti tinggal ke profil, kemudian pilih pasar sekunder. Nah, di sini udah ada dua yang disediakan, ada beli saham sama jual saham. Nanti teman-teman tinggal mau pilih, mau beli sahamnya apa mau jual sahamnya. Tapi kalau teman-teman mau baca-baca tutorial terkait pasar sekunder dulu bisa, di bawah ini juga ada disediakan, ada cara pembelian, cara penjualan, cara kerja, sama glosarium. Nah kemudian kalau ke bawah lagi bakalan ada list saham yang masuk di pasar sekundernya kita. Kemudian kalau udah nanti tinggal milih beli saham, kemudian pilih saham yang pengen kita beli. Contohnya di sini saya contohkan di KCBO. Kemudian nanti di sini bisa ngelihat detailnya di bagian profil. Kemudian di sebelahnya ada order book. Kalau mau ngelihat order book. Kemudian sebelahnya lagi ada finansial. Ini untuk data keuangan dari penerbitnya. Kemudian ada fundamentalnya juga. Nah, kalau udah ngelihat-lihat nih terus ternyata ya udahlah aku mau beli, nanti tinggal ngeklik beli saham. Kemudian masukkan PIN. Nah, di sini nanti udah ditampilkan mengenai dana tersedia atau info saldo yang teman-teman miliki. Nah, nanti di situ teman-teman bisa isikan mau beli sahamnya di harga berapa, mau masang harga beli berapa. Nanti di sini bisa tinggal tekan tombol atas atau bawah buat ngubah harganya. Kemudian kalau harganya udah ada, nanti tinggal ganti jumlahnya, berapa saham yang mau dibeli. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan juga kalau untuk di transaksi yang terjadi di pasar sekunder itu kita samakan dengan yang ada di pasar perdana untuk minimal transaksinya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham atau mau jual saham itu minimal transaksinya di 100.000. Kemudian kalau udah diisi, semuanya udah diisi, nanti tinggal klik beli saham. Ketika teman-teman klik beli saham, nanti bakalan muncul halaman konfirmasi pembelian. Jadi teman-teman bisa baca lagi buat mastiin informasi atau data yang teman-teman masukkan udah sesuai sama keinginan teman-teman apa belum. Nah, nanti kalau udah di bagian bawah banget ini ada note-nya.
kalau pembayaran transaksi ini akan ditarik dari saldo wallet Anda. Jadi nanti untuk transaksi yang terjadi di pasar sekunder itu kita bakalan menggunakan saldo walletnya kita. Jadi kalau di pasar perdana kan kita bisa lewat VA. Kalau untuk di pasar sekunder kita full dari wallet Santara kayak gitu. Kemudian setelah itu ada tulis lagi kalau pembelian berhasil, nanti saldo teman-teman di wallet bakalan otomatis kepotong. Tapi kalau nggak berhasil, nanti di jam penutupan saham, penutupan pasar, nanti saldonya teman-teman bakalan balik lagi ke walletnya kalian. Nah kalau udah baca semuanya nanti tinggal lanjutkan. Nah kemudian ordernya udah berhasil. Nah di sini order udah berhasil itu berarti transaksi yang teman-teman inputkan udah kita masukkan ke order book di pasar sekundernya kita. Nanti tinggal ngelihat transaksi yang udah diinput. Kemudian untuk statusnya masih open, berarti saham yang kita beli itu belum match sama harga jual yang dipasang oleh investor lain. Kalau mau ngelihat detailnya tinggal diklik aja. Kemudian di sini udah ada detailnya. Kemudian kalau mau mengubah transaksi yang baru-baru teman-teman inputkan itu, nanti tinggal bisa ditekan tombol ubah. Kemudian masukkan PIN-nya lagi. Nah, kemudian teman-teman bisa ngubah harga atau jumlah saham yang teman-teman pengen beli. Nah, kalau udah nanti tinggal klik beli saham, kemudian ada halaman konfirmasi lagi. Kemudian klik lanjutkan. Nah, tadi transaksi yang teman-teman inputkan pertama statusnya bakalan berubah jadi amended. Kemudian transaksi baru bakalan muncul dengan status open. Berarti di sini transaksi yang teman-teman inputkan belum match. Jadi sahamnya belum teman-teman miliki, masih dipasang di order book. Kayak gitu. Itu untuk kalau mau jual. Nah, kemudian kalau kita mau beli, nanti tinggal ngeklik jual saham. Kemudian di sini teman-teman bisa ngelihat portofolio teman-teman. Jadi di sini untuk list saham yang udah teman-teman miliki, di situ ada yang ini agak ada warna-warna merahnya. Nanti itu kalau diklik bakalan muncul informasi kalau penerbit ini belum masuk di pasar sekundernya kita, jadi teman-teman belum bisa jual. Kayak gitu. Kemudian nanti ke bawah teman-teman tinggal milih saham yang teman-teman mau jual. Contohnya di sini saya mau jual STBO. Nanti tinggal diklik, kemudian klik tombol jual. Habis itu masukkan PIN. Lalu teman-teman bisa milih mau jual di harga berapa, sama jumlahnya mau berapa. Nah, ketika udah, nanti tinggal klik jual saham. Kemudian sama ada halaman konfirmasi penjualan lagi. Kemudian lanjutkan, dan di sini ordernya udah berhasil. Kemudian kita lihat di list ordernya. Untuk STBO udah masuk dengan status masih open. Sini saham yang akan kita jual 4. Jadi di sini belum ada harga yang match sama yang kita jual. Nah, seandainya di sini teman-teman nih lagi aku pengen lah jual atau beli saham yang langsung match, yang langsung bisa match sama harga yang lain. Nanti teman-teman tinggal ngelihat di order book. Kalau teman-teman mau ngelihat order book secara full, nanti bisa ngeklik di tombol sebelah kanan atas. Kemudian di situ ada pilihan order book di paling bawah ini. Nah, di sini nanti ada bakalan nampilin order book dari saham-saham yang bisa teman-teman beli. Contohnya di sini teman-teman mau beli saham SRBL, nanti tinggal ngeklik beli saham. Kemudian masukkan PIN-nya lagi. Nah, kalau udah masukkan PIN, nanti teman-teman tinggal ngelihat di order book, oh sekarang ternyata lagi ada yang masang harga jual di 120. Nah, nanti teman-teman tinggal klik beli saham. Kemudian lanjutkan.
Nah, ketika udah berhasil, nanti statusnya bakalan nggak open lagi tapi udah full match. Jadi saham yang teman-teman beli barusan udah berhasil masuk ke portofolionya teman-teman. Nanti tinggal ngecek. Nah, ini udah ada SRBL, berarti teman-teman udah berhasil beli saham SRBL karena tadi udah match sama harga jual yang dipasang oleh investor lain. Seperti itu. Nah, untuk proses jual beli saham mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masih ada teman-teman yang kesulitan dalam proses jual atau beli, bisa di-up di grup Telegramnya kita. Nanti teman-teman bisa ngangkat permasalahan atau informasi apa yang teman-teman kurang mengerti. Nanti kita bantu jawab di grup Telegramnya kita, seperti itu. Oke. Udah? Oke, tepuk tangan buat Bagi. Mantap dan ternyata emang mudah banget ya Mbak Anggi ya. Sebenarnya segampang itu teman-teman semuanya. Namanya juga simulasi ya. Udah langsung aja beli jual jual. Iya benar. Udah yang penting nih feedbacknya teman-teman buat OBT ini ya Mbak Anggi. Oke, terima kasih Mbak Anggi sudah memberikan percontohan atas jual beli saham barusan gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih dikasih tahu juga teman-teman Santara, ini saham apa aja sih yang sekarang lagi di up di OBT? Kalau di OBT sekarang kita ada 7 saham yang kita buka. Ada MLUT, ya, Megah Lautan Utama. Iya, benar banget. Kemudian ada SRBL, Sumber Rezeki Berkah Lautan. Kemudian ada KCBO, Kembar Cipta Boga. Kemudian ada RBUS. Iya, Airbus RBUS. Sorry. Terus habis itu ada apa? RBUS. Terus ada? Kemudian ada BLUX. Beauty Lab, RBUS ya. Oke. Siap. Itu tadi terakhir ada. Oh, ada lagi. STBO. Oh, STBO. Oke. Jadi ada 7 saham yang dijual ya, Mbak Anggi ya, gitu. Teman-teman mungkin bisa kayak itu ada nggak salah satu dari saham milik teman-teman ya? Mungkin sekarang udah bisa mulai direncanakan ya, apakah mau dijual ya? Iya, benar. Nanti apakah mau dijual? Mungkin direncanakan matang-matang dan baik-baik gitu kan. Benar, dan apakah ada teman-teman dari Santara ya, teman-teman Santara yang mau beli gitu kan ya, dalam 7 saham tersebut juga mungkin bisa dipikirkan ya baik-baik ya kan. Itu nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat lagi bisnisnya kayak gimana. Itu semuanya ada di aplikasi Santara gitu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga, kita udah nyediain informasi terkait finansial dari penerbitnya, sama ada informasi fundamental nah juga. Itu penting banget ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman males nih kan buka prospektus lagi gitu kan, males gitu. Jadi semuanya udah ada juga. Yang paling penting kan finansialnya ya. Yang paling penting itu tuh historikalnya ya, itu tuh gimana gitu. Jadi selama mereka masih jadi penerbit di Santara itu sebenarnya seperti apa sih dia performanya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat langsung di aplikasi tersebut. Di OBT juga udah bisa dilihat ya Mbak Anggi ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini sudah selesai ya. Kita ya Q&A, udah menjawab pertanyaan teman-teman juga, dan udah juga melakukan testing di Santara. Maksudnya open beta testing secara live ini tadi kan teman-teman udah ngelihat gitu kan. Tapi aku juga mau mengingatkan nih kan, di samping open beta testing kita masih ada penawaran saham, yaitu kita masih ada Aspal Polimer Emulsindo, itu masih ada sisa 1 hari lagi. Wah, tinggal sisa 1 hari lagi. Tinggal 1 hari lagi. Ayo teman-teman semuanya yang kemarin jadi votersnya Aspal ya, ayo tunjukkan nih. Tunjukkan nih, karena tinggal 1 hari lagi. Ayo kita selamatkan Aspal ya kan, biar mereka bisa ekspansi gitu kan. 1 hari lagi, jadi teman-teman jangan lupa buat beli sahamnya Aspal. Dan kita juga hari ini ada kedatangan 1 penerbit baru ya. Namanya adalah Gupo Pet Shop ya. Pet ya, Shop. Jadi Pet Shop tuh siapa yang pernah sangka kalau ternyata Pet Shop itu kemarin kan sempat ada yang namanya Gemilang Pet Shop ya di Santara, dan dia sempat beberapa kali jadi top 5 penerbit dengan penyumbang dividen terbesar. Jadi mungkin Gupo Pet Shop yang satu ini bisa membuat teman-teman kayak tertarik gitu kan. Jadi silakan teman-teman juga bisa lihat prospektusnya di aplikasi Santara gitu. Jadi menarik banget, kita ada banyak banget agenda nih ya Santara ya. Ada penawaran saham, ada juga OBT gitu. Jadi emang cukup hektik teman-teman Santara di sini. Tapi nggak apa-apa, kita semua sayang teman Santara ya. Jadi sayang banget. Iya benar banget gitu.
Dan kita mengingatkan lagi bahwa besok beta testing itu hari terakhir ya Mbak Anggi ya. Dan teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa mencoba fitur-fitur pasar sekunder. Jadi teman-teman bisa yang pertama gitu mencoba fitur-fitur pasar sekunder yang ada di Santara gitu. Tapi sekarang teman-teman bisa ikut open beta testing terlebih dahulu. Buat yang belum tahu silakan join ke grup Telegram. Linknya adalah t.me/diskusi OBT. OBT-nya caps lock gitu. Jadi teman-teman bisa langsung join di situ buat bisa ikut OBT. Dan ini waktunya tinggal 1 hari lagi ya Mbak Anggi ya. Tinggal sehari lagi. Dibuka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Buat yang belum KYC, yuk KYC sekarang kayak gitu. Kalau emang bener-bener pengen banget ikutan OBT gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau download OBT bisa langsung aja ke santara.co.id/OBT. Bener. Nah, di sini mungkin informasi juga buat teman-teman investor nih, siang ini barusan kita nge-up lagi nih versi terbaru dari OBT, dari ex-OBT. Jadi kemarin udah ada beberapa feedback dari teman-teman, ada beberapa isu, ada bugs yang kita temukan. Yang langsung kecil, yang kecil-kecil udah kita coba benerin dan kita udah up lagi. Mungkin teman-teman bisa ngetes lagi. Express gitu. Ya benerinnya ya, langsung gitu, langsung keluar versi terbaru gitu. Jadi ya oke, silakan teman-teman mungkin bisa melihat ya. Kemudian ada juga di website, kalau misalnya teman-teman pengguna iOS ya kan, yang nggak bisa buat download APK, bisa langsung aja ikutan OBT di websitenya yaitu beta.santara.co.id. Kemudian teman-teman kalau misal ada feedback tentang pasar sekunder, form feedbacknya apa Mbak Anggi? Ada di santara.co.id/survey OBT. OBT-nya caps lock juga ya. Dan kalau mau tambah saldo virtual ya, saldo virtual teman Santara bisa ke santara.co.id/tambah saldo. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Anggi atas waktunya. Banget Mbak Dina udah diajakin ini. buat live. Ya pasti. Nanti kita pasti bakal live lagi sama Mbak Anggi. Pasar sekunder yang real ya Mbak Anggi ya. Amin. Semoga sebentar lagi kita secepatnya. Jadi kita mohon banget doanya buat teman-teman Santara biar kita bisa segera launching pasar sekunder ya. Amin. Makanya teman-teman ayo ikutan OBT biar bisa kasih feedback sebanyak-banyaknya ya. Betul. Terima kasih banyak Mbak Anggi ya. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih teman-teman Santara. Iya. Terima kasih banyak teman-teman Santara semuanya yang udah ikutan live kali ini dan juga udah ikut berpartisipasi di OBT. Sampai jumpa lagi di live selanjutnya. Pamit dulu. Baik. Saya lagi di ini dan saya Nani Agis nih. Kita pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga teman-teman Santara selalu bahagia, selalu sehat dan tetap saja selalu cuan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, dadah. Selamat siang.